Sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam terang. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan, sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam terang. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan, Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa. Kita berdoa sepanjang firman Tuhan ini, ya, Tuhan menutup mengukus kita dengan kuasa darahnya, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Ya, kita perlu berjaga-jaga, tapi kita tidak perlu takut. Takut itu manusiawi, tapi takut itu bukan rohani. Kalau mau
menjadi rohani, kita belajar untuk tidak takut. John G. White itu adalah penginjil yang diutus-Tuhan ke Afrika pada zaman virus yang mematikan di sana. Saya pernah membaca sejarahnya. Setiap orang yang kena virus yang sama seperti virus corona ini pasti mati. Tapi John G. White dipanggil seorang dokter, langsung ditumpahkan virus itu di tangannya, baru dilihat melalui mikroskop. Saudara tahu, bukan John G. White yang mati, tetapi virus yang mati di tangan John G. White. Kenapa bisa begitu? Sebab Allah yang kita sembah adalah api yang menghanguskan. Amin. Nah, baik, Bapak Ibu, permisi Pak, sampai berapa menit? Oh, 2 nomor. Jangan sampai saya kasih. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan ini, menyampaikan tentang penginjilan. Saya bukan orang hebat, dan lebih hebat dari saya pun banyak di sini. Dan saya datang ke sini seperti pulang kampung, karena di Sibolga ini banyak saudara saya. Ya, saya di Sibolga menginjakkan kaki pertama tahun 2002, merintis, berusaha untuk membuka pelayanan yayasan di sini, dan saya bertemu keluarga-keluarga saudara-saudara yang mendukung saya di sini. Saya tidak bisa lupakan itu, walaupun sekarang saya terdiam karena saya tidak bisa membalas kebaikan mereka. Ya, para donatur-donatur yang mendoakan dan mendukung pelayanan saya selama di Sibolga ada di sini. Masih diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Ya, salah satunya ini Pak Agus Jebua, Pak Berkat. Wah, itu mama kami. Kalau kami semua punya mama, itu enaknya ya. Semua mama kami. Ya, itulah kalau kami keluar dari yayasan itu semua mama kami. Jadi kami tidak pernah kehilangan mama. Ya, jadi di mana-mana mak begitu. Nah, saudara, jadi saya punya sejarah di sini, ya, di Sibolga ini, dan saya yakin saudara juga adalah orang-orang yang nantinya akan menggoreskan sejarah di Sibolga. Amin. Amin. Siap meninggalkan sejarah? Halo, siap meninggalkan sejarah? Sebelum mati, satu kampung di daerah Sibolga harus bertobat, itu sejarah. Amin. Sebelum saya menikah, satu kecamatan harus mendengar Injil. Nah, itu sejarah. Ya, tapi kalau dibilang sebelum menikah masuk penjara 2 kali. Nah, itu pun sejarah, tapi sejarah yang tidak membalas. Ya, jadi saudara, ayo hari ini kita akan mendengarkan tentang Injil dan memberitakan Injil. Ya, saya percaya setiap kita rindu dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Siapa yang rindu dipakai Tuhan memberitakan Injil? Oh, haleluya. Penuh dengan hadiratmu, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu bagi saya, bagi kita adalah kabar baik. Saya sudah sempat ketik beberapa di situ. Kalau bisa ditampilkan boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan Injil itu bagi saya adalah kabar keselamatan. Dan Injil itu bagi saya adalah kekuatan Allah. Begitu disampaikan kepada saya,
saya yang menyampaikan firman tentang penginjilan, saya teringat bagaimana saya menginjili di kota Sibolga. Berjalan kaki, masuk rumah-rumah, jumpai teman-teman dan teman-teman di bawah. Salah satu teman setia saya penginjilan itu hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Agus ini, wah luar biasa. Dibawa ke rumah-rumah, orang-orang kita doakan. Dan paling berkesan pada saya adalah saya menginjili anak-anak ini. Dia tidak tahu siapa Yesus, tapi sepanjang jalan saya bilang, "Dek, kamu kenal Yesus? Enggak. Kamu mau terima Yesus? Mau." Nama juga anak-anak. Saya sambil jalan, ayo bilang, "Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku." Ya, itu anak-anak ya. Yesus Tuhanku, aku percaya, aku percaya. Sudah. Nah, itu cara saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi bagi mereka hari ini. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus adalah Allah yang roh yang hidup. Amin. Setiap orang yang mendengar nama itu pasti berubah. Siapa di sini yang pernah dinasihati ratusan kali oleh orang tuanya nggak berubah? Setiap malam tahun baru saking banyaknya nasihat ngantuk besoknya nggak berubah juga. Ya, tapi begitu dengar nama Yesus, dia berubah. Amin. Itulah Injil. Injil itu isinya adalah Yesus diberitakan kepada semua orang. Jadi yang mengubah itu bukan saya, tapi nama yang saya sampaikan kepada dia. Nama itu yang berubah. Kan enak kan? Saya di jembatan sudah lupa namanya. Baru saya ngobrol dengan anak-anak. Saya nyandar di jembatan. Sama, biasa. Kamu percaya Yesus? Nah, iya. Ya, saya dilihat bapak-bapak di apa sana, di warung. Saya cepat sekali. Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu Tuhan. Dia bukan lari saya. Nah, itu saya dulu. Ya, nggak peduli saya. Yang penting nama Yesus tersampaikan. Amin. Ngapain peduli ya kan? Kalau dikejar lari kan gitu. Amin. Itu saya sudah. Karena kita bilang apa? Orang bijak akan menjauh dari malapetaka. Iya kan? Jadi kalau ada gempa di sini, jangan bilang, "Ih, pendeta itu nggak ada imannya." Tapi kalau roboh, ya kan begitu kan? Alkitab bilang orang bijak akan lari menghindar dari malapetaka. Jadi kalau lari nanti kita semua, jangan bilang kita nggak ada iman. Amin. Iya, itu namanya orang bijak. Haleluya. Nah, jadi saudara, itu pengalaman-pengalaman. Saya banyak mengalami karya-karya Tuhan dalam penginjilan. Saya dulu suka menginjili. Ini Pak Perdiman ini guru saya yang mengajari saya penginjilan. Masuk sekolah Alkitab hari Sabtu, pergi keluar. Wah, senang kali saya. Saya kejar orang. Dalam nama Yesus bertobat. Dia lihat di belakang. Lalu dia saudara. Ya, padahal saya cuma bilang bertobat. Itulah saking menyala-nyalanya di sini. Dan saya juga dulu sudah sangat kokoh. Saya berpikir saya adalah seorang penginjil. Karena saya suka begitu. Injili orang. Saya paling suka kalau kamu tidak percaya Yesus, mati masuk neraka. Kan ngeri kan? Nah, itu yang saya suka. Saya sampaikan Injil kepada orang-orang. Walaupun sekarang ini sepertinya itu mengancam. Tapi memang itu adanya. Kan gitu. Nah, saudara, jadi penginjilan yang saya kerjakan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu, saudara, terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu campur tangan. Kita kalau berhenti menginjili, berhenti melihat mujizat. Siapa yang rindu dipakai Tuhan melihat mujizat? Oh, ayo, yang lumpuh berjalan. Siapa yang rindu? Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Luar biasa ya. Jangan bilang ini, aku siapa lah aku ini Pak, kacung aku ini nggak ada pendidikan. Petrus itu nggak ada pendidikan, hanya jala ikan. Ya, nah, dari segi pendidikan dia hanya tahu Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Sudah. Jadi jangan bilang begini, aku terlalu muda untuk memberitakan Injil.
aku takut memberitakan Injil. Jangan bilang begitu. Itu hanya alasan, ya. Tapi siapapun kita bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil. Amin. Halo. Siapapun kita bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil. Saya bisa dipakai Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan. Saya dari kampung-kampung sana, saudara-saudara dari kota Sibolga, dipakai Tuhan semua. Ya, jadi tidak ada alasan asal kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi berhenti memberitakan Injil, berhenti melihat mujizat. Itu yang saya alami, saudara. Nanti akan saya saksikan apa yang saya alami, tapi tidak semua, kan begitu. Kalau semua satu buku mungkin tidak bisa memuatnya, kan gitu. Tapi saya akan alami, saya akan saksikan kepada saudara. Nah, sekali lagi bahwa Injil adalah kabar baik. Pertama, Injil itu adalah kabar baik. Siapa di sini yang suka mendengar kabar baik? Begitu dengar kabar baik, respon kita apa? Takut atau nangis? Hah? Nangis. Ada yang nangis ya? Memang ada juga yang nangis ya. Ketika ibu dapat mobil mewah. Iya kan? Saking sukacitanya. Tapi kabar baik, Injil itu adalah kabar baik. Kalau kabar baik, waktu kita sampaikan ke orang lain yang sudah tahu kabar itu, dia tolak kita atau dia semakin senang? Biasanya dia semakin senang. Jadi gini, waktu saya sampaikan Injil kepada orang lain, dia bilang gini, aku sudah selamat, aku sudah terima Yesus. Apakah dia tolak Injil itu? Tidak, karena itu kabar baik. Ya, terus kalau saya sampaikan Injil kepada orang yang belum selamat, apakah dia tolak firman itu? Tidak juga, karena dia butuh kabar baik. Jadi memberitakan kabar baik itulah pemberitaan yang paling terbaik. Sekarang ini berita-berita udah nggak ada lagi yang baik, iya kan? Corona di mana-mana kan nggak baik gitu. Nah, orang jadi takut, semua serba takut, salaman takut, begitu kan? Nah, itu nggak baik. Tapi kabar baik adalah kabar yang memerdekakan kita dari ketakutan kita, dari penyakit kita, kabar yang menyembuhkan kita, itu kabar baik. Jadi kalau kita memberitakan Injil, ingat beritanya harus kabar baik. Ya, kabar baik, kabar tentang keselamatan, kabar tentang Yesus Kristus. Nah, memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya. Siapa di sini percaya kepada Yesus? Tugasnya memberitakan firman. Bukan tugas pendeta. Kan masih ada pendeta. Kami kan masih baru tamat MSK, ya, masih baru tamat MSK, cuma 3 bulan Pak. Apalah daya kami? Dengar, saudara, di tangan ini kalau kita percaya di sini ada kuasa. Amin. Alkitab bilang kamu percaya, letakkan tangan atas orang sakit sembuh. Di tangan ini ada kuasa. Makanya jangan salah gunakan tangan ini tampar, ya kan gitu. Nah, di sini ada kuasa. Nah, ketika kita angkat tangan ada kuasa yang turun dari Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau mau memberitakan Injil, berdoalah, angkat tangan. Tuhan, aku berdoa tangan ini diurapi Tuhan. Ya, aku berdoa sesampainya aku di sana. Begitu aku meletakkan tanganku ini, sesuatu terjadi. Karena di sini ada kuasa. Tuhan memberikan kuasa, namanya menyalurkannya melalui tangan ini. Ketika kita meletakkan tangan atas orang sakit, ya kan? Nah, berikutnya sudah. Hal yang pasti terjadi saat memberitakan Injil. Jadi ikut Tuhan itu semua pasti. Ya, pasti masuk surga. Itu pasti. Tidak ada mudah-mudahan. Jadi ketika kita masuk dalam pelayanan pemberitaan Injil, sesuatu yang pasti terjadi. Alkitab bilang Allah akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Ini sesuatu yang pasti. Yang dicari oleh orang lain adalah penyertaan Tuhan dalam diri. Dia itu Tuhan sertai saya, Tuhan sertai saya. Tapi ketika baca ayat ini, Matius pasal 28 ayat yang ke-18, percayakah saudara ketika kita beritakan Injil, maka Tuhan menyertai kita.
Tuhan tidak pernah bohong. Dia akan sertai kita dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ini kita hampir menuju kepada akhir zaman. Kalau kita tidak gerak cepat, ya, maka dunia akan memuridkan banyak orang. Dengan media, iblis akan membuat banyak orang lari daripada itu. Jadi kita harus gerak cepat. Penginjilan itu harus gerak cepat. Saya berdoa begini, saudara. Dari tempat ini muncul orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya, dari tempat ini yang duduk di sini. Kenapa saya berdoa di sini seperti itu? Supaya begini, tidak sia-sia saya memberitakan Injil. Tidak akan mungkin terulang lagi saya mungkin begini siap khotbah begini sampai seperti itu, saudara. Ya, karena setiap kali khotbah pewahyuan itu bisa berbeda-beda. Ya. Tapi kalau ada pewahyuan, ada penyingkapan dalam diri saudara, terima itu, imani itu akan terjadi. Nah, jadi ingat bahwa yang pasti terjadi, Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu adalah jaminan yang dapat kita pegang teguh. Apakah saudara rindu penyertaan Tuhan? Saya yakin setiap kita rindu penyertaan Tuhan. Amin. Disertai artinya sama dengan dilindungi. Ketika saudara keluar dari rumah, saudara dilindungi. Sebab saudara adalah biji mata Tuhan. Ketika saudara memberitakan Injil kepada orang lain, tangan Tuhan sertai saudara. Itu pasti Alkitab bilang. Amin. Jadi jangan takut. Gedor saja di salon Pak. Ngagir. Masuk ke warung-warung Tuhan. Doakan mereka. Doa keliling di sana. Dalam nama Yesus bertobat. Lagi. Hanya bilang gitu aja nggak berani. Berarti saudara nggak yakin sudah disertai. Iya kan? Kami ini Pak Yohanes, Pak Firman, Ibu Sarawati di Siantar keliling puas. Satu kami doakan bioskop. Saya ingat itu bioskop di situ didoakan. Tahu sekarang jadi gereja di situ. 3 kali ibadah di situ. Ada air mata yang ditumpahkan di situ. Waktu kami berdoa belum terjadi apa-apa. Tukang beca, makanya nangis-nangis ini. Dilihatnya sudah. Mungkin saudara lihat 2 keliling sini, ngapain Pak berkat itu gini? Ya, apa maksudnya itu? Apa benar sudah terlalu berat tangannya tapi hati terus ayo kita? Enggak. Ya, sesuatu yang orang tidak mengerti di alam roh itu bisa terjadi. Ya, kalau kita bilang dalam nama Yesus tutup, pasti tutup. Tapi tinggal tunggu waktunya. Jangan kita paksakan. Udah bilang semalam tutup, kok nggak tutup? Belum gitu. Nah, nggak bisa. Tunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan pasti akan menyertai. Nah, Stefanus disertai Allah sampai akhir hidupnya. Itu penyertaan yang pasti. Waktu Stefanus memberitakan Injil, Stefanus itu dipanggil hanya sebagai diakonia. Tetapi kita bilang begini, Stefanus adalah seorang yang penuh dengan roh dan hikmat. Ingat, memberitakan firman Tuhan itu butuh roh dan hikmat. Jangan asal sembarangan. Memberitakan firman Tuhan itu boleh metode-metode. Saya belajar banyak metode penginjilan, tetapi tidak semua penginjilan itu bisa dipaksakan masuk dalam penginjilan. Dalam satu hal kita hanya bisa berharap, Tuhan izinkan saya, Tuhan ajari saya, Tuhan urapi saya. Saya belajar metode penginjilan evangelism expression. Saya belajar metode penginjilan evangkap. Ya, kita ada cup seperti ini. Ya, kita tinggal balik-balik gambarnya, dan memang yang orang yang kita injil itu sampai bisa didoakan menerima Yesus. Nah, saya belajar juga penginjilan 5 jari. Mungkin saudara pernah itu ya, 5 jari. Nah, saudara hanya ngomong beberapa menit saja sampai orang bisa didoakan terima Yesus. Mungkin saudara pikir gini, gimana caranya saya ngomong? Gimana? Saudara, disitulah kita butuh bergantung kepada Tuhan. Ya, minta pengurapan roh Tuhan dan minta hikmat untuk berkata-kata. Saudara, metode-metode seperti metode 5 jari, ini apa? Jempol.
Kan gitu kan? Ini jempol biasanya untuk menyanjung yang baik, yang luar biasa, yang hebat. Nah begitu. Ini untuk apa? Untuk nunjuk-nunjukkan begitu kalau ada dosa. Nah begitu kan? Terus ini untuk apa? Nah ini kan yang paling panjang ya gitu ya, dari semua jari ini yang paling panjang, yang paling tinggi. Nah gitu. Terus ini apa? Ini jari manis tempat cincin perjanjian orang menikah. Nah begitu ya. Barunya ini jari kelingking, jari yang paling kecil. Nah begitu. Nah saudara, kita bisa ceritakan begini kepada orang lain. Pak, tahukah Bapak bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hebat? Nah ini jempol ya. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dia Allah yang penuh kasih. Ya, dia mengasihi kita. Alkitab bilang dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan yang hebat itu. Tapi tahu Bapak bahwa manusia inilah yang membuat kehebatan Allah itu tidak terjadi dalam dirinya, karena manusia semua berdosa. Nah gitu kan? Nah ini manusia semua berdosa. Karena manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga jarak antara Allah dengan manusia sangat jauh. Nah gitu. Ada jarak yang sangat jauh, ada pemisah. Tuhan bilang begini, dalam firman Tuhan bilang begini, bahwa bukan kurang panjang tanganku, tapi yang membuat penghalang antara aku dan engkau adalah dosamu. Jadi kita punya jarak yang jauh dengan Tuhan karena dosa kita. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus, Allah itu Pak, dia mengirimkan anaknya dari surga. Ini kan yang paling tinggi. Dia mengirimkan anaknya dari surga. Dia mengirimkan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi manusia yang tadinya berdosa, ketika menerima Yesus yang datang dari surga, dia akhirnya diselamatkan. Ketika dia diselamatkan, dia menerima perjanjian, janji hidup yang kekal. Kan gitu kan, janji kan? Dia menerima janji hidup yang kekal. Sangat luar biasa janji hidup yang kekal yang dicari oleh semua orang. Tidak ada jaminan di luar Kristus orang bisa diselamatkan, Pak. Tapi dalam Yesus semua keselamatan. Tahukah Bapak, kita ini manusia yang lemah yang harus bergantung kepada Tuhan. Untuk bisa diperoleh keselamatan, hanya datang kepada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayakan kasih yang besar, maka kita akan diselamatkan. Pertanyaan saya, mau kalau Bapak diselamatkan? Selesai. Selesai kan penginjilan kan? Halo? Yang baju-baju putih, malaikat-malaikat itu. Selesai, hanya begitu. Kita akhirnya tanya dia, maukah Bapak menerima keselamatan? Kalau dia bilang mau, mari kita berdoa. Doakan dia, tumpang tangani dia. Ya. Saudara akan lihat luar biasanya Tuhan bagi saudara. Hanya begitu saja. Jangan bilang, gimana cara ngomongnya? Aduh kamu lah, aduh aku nggak bisa, aduh kamu lah. Ya jemaat begini, oh nggak bisa. Hanya nari-nari di gereja. Harusnya keluar memberitakan Injil. Sebentar memberitakan Injil. Jadi kalau dengan cara singkat seperti ini 1 jam bisa 10 orang. Betul ya? 10 orang. Hanya gini singkatnya saja. Sekarang orang butuh diselamatkan, rindu diselamatkan. Amin. Nah, kita lihat sekarang. Stefanus itu disertai Allah sampai akhir hidupnya. Sekali lagi penyertaan Tuhan bagi orang yang memberitakan Injil. Begitu Stefanus ditangkap, dia dirajam batu. Bukti penyertaan Allah itu bilang, Alkitab bilang begini, Stefanus dilempar batu, dia menatap ke langit, dia melihat Allah berdiri. Dia lihat Tuhan berdiri. Itu artinya gini, Tuhan tepati janji, sampai maut pun menjemput kita, Tuhan tetap ada bersama kita. Dia lihat apa yang terjadi pada kita. Jangan takut mati. Ada yang takut mati? Hah? Saya pernah doakan orang di Nias. Doakan orang, dalam nama Yesus saya pulang mati. Saya pulang ke kampung saya diundang khotbah. Saya sampaikan kesaksian saya. Setelah saya khotbah, saya undang jemaat di kampung saya untuk berdiri. Mari siapa yang rindu saya doakan. Nggak ada yang berani. Wih, takut mati saya. Ya, padahal belum tentu mati. Saya bukan pencabut nyawa. Ya, jadi jangan takut mati. Mati itu hanya ini, tutup mata lihat dia, begitu kan? Selesai. Tapi itu manusia, orang lebih takut mati.
Beritakan Injil, jangan takut mati. Kalau belum waktunya Tuhan mati, tidak akan mati-mati. Yohanes digoreng-goreng, nggak mati-mati juga. Bukan Yohanes ini. Kalau Yohanes ini digoreng nggak tahu. Pasti tidak mati juga. Paulus disertai Tuhan meski dalam penjara. Di dalam penjara Tuhan menyatakan diri kepada Paulus. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang melalui suratnya, dan Paulus bersaksi tentang Tuhan. Dan surat Paulus nyata yang kita baca hari ini dalam surat Paulus itu semua firman yang Paulus terima daripada Tuhan. Itu bukti bahwa di penjara pun Paulus tetap disertai oleh Tuhan. Amin. Itu dia bedanya Paulus dengan penjara. Kalau Paulus di penjara disertai Tuhan, kalau penjara di penjara ditinggalkan Tuhan. Oke, next. Jangan takut. Ya, ini dia. Ini yang pasti jangan takut. Ketakutan itu, ini dia. Saya dulu lama sekali melawan ketakutan. Saya mau menginjili, mau bilang apa duluan gitu. Karena ada orang bilang ini kalau penginjilan itu harus sesuai. Kayak Yesus dia ngomong kepada perempuan Samaria, ya, dia ada di sumur dan dia membahas tentang apa di situ? Air di situ, kan begitu kan? Kalau saya datang ke ke Tuhan saya, berarti saya ngomong gado-gado, ya kan begitu kan? Saya ngomong tentang kacang, saya ngomong tentang cabai, sambal, akhirnya tentang gado-gado. Ya bukan kita yang merujak begitu. Nah gitu sudah. Tapi dengar, ya itu saya dulu. Nah gitu. Kita terlalu takut untuk berbicara. Jangan takut berbicara. Seperti lantangnya kita merepet di rumah, itu seperti itu. Ya, ada yang tukang merepet di sini. Iya, kalau merepet di rumah kan nggak takut salah ngomong kan? Nggak ada yang takut salah ngomong. Mana? Mau semua keluar nggak ada. Siapa rupanya kau? Nah gitu. Harusnya di luar mungkin siapa rupanya kau? Aku disertai Tuhan. Nah, begitu ya. Oke, jangan takut. Oh, saya sabar. Nah, kita lihat sudah. Ya. Jadi takut itu membuat kita gini, terhalang memberitakan Injil. Padahal semua orang butuh Injil. Ya, waktu Abraham dipanggil Tuhan, Bill Graham, ya, dipanggil Tuhan. Tahu saudara, dia dengan adiknya lihat pesawat. Waktu dia lihat pesawat, dia lihat ada tulisan GP. Nah, tahu waktu Bill Graham lihat itu, dia bilang sama adiknya, "Wih, itu GP artinya go preach, pergi berkhotbah." Itu artinya. Terus adiknya bilang, "Oh no, bukan. Itu GP go flow, artinya pergi membaca." Akhirnya tahu saudara, Billy Graham ini, karena dia melihat dengan cara pandangnya dia sendiri, jadi seperti yang dia lihat. Akhirnya dia menjadi penginjil terbesar di seluruh dunia ini, terkenal saudara, karena dia melihat dengan benar. Tapi adiknya ini, oh bukan itu, bukan go preach, tapi go flow, membaca. Adiknya ini akhirnya menjadi petani. Penginjilan itu juga begitu. Kalau saudara lihat kepala, saudara lihat ini, oh itu jiwa, pasti saudara akan jadi penginjil. Itu lihat, saudara akan pikirkan begini, apa yang kusampaikan di sini, bagaimana supaya dia bertobat, bagaimana supaya terima Yesus. Nah gitu. Tapi kalau saudara lihat kepala, lihat uang, oh itu uang, saudara jadi turun pangkas. Ya. Nah, jadi bagaimana saudara melihat jiwa-jiwa itu? Nah. Amin ya. Iya. Jadi kalau saudara lihat jiwa-jiwa itu betul-betul orang yang butuh diselamatkan, saya yakin penginjilan saudara akan berhasil. Ya. Sekarang banyak orang cari mimbar. Tapi ingatlah, kalau saudara berhasil dalam mengikuti Tuhan, rendah hati dan dipakai Tuhan, mimbar yang besar-besar saudara. Ya, dalam pelayanan ini nggak usah cari-cari muka. Ya, muka kita tetap di sini, orang yang cari muka kita. Oh ini rupanya Pak Agong itu, yang dibilang-bilang orang yang pendek begitu ya, lucu ya. Nah itu, ya beruntunglah saya bisa bertemu dengan saudara.
Saya yang beruntung. Kalau saya bilang beruntung saudara jumpa dengan saya, sombong saya. Ya, baik, next. Nah, mintalah hikmat dalam penginjilan. Jangan takut tapi minta hikmat. Satu ayat yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 10. Terlalu banyak ayat tidak kita buka. Di Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, tolong dibaca. Ditampilkan biar keren. Kisah Rasul pasal 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Oh, ini dia. Sang penginjil seorang Stefanus yang hanya seorang diaken di dalam pelayanan, saudara. Bukan seorang seperti Petrus yang menjadi pemimpin di Yerusalem. Dia penuh hikmat dan roh. Itu yang membuat orang tidak sanggup menghalanginya. Ya, jangan bilang begini, aku cuma singer Pak, nggak bisa Pak. Aku cuma penerima tamu Pak. Ingat, tugas pemberitaan firman itu tugas setiap orang percaya. Begitu kita percaya, hari itu tugas kita untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Amin. Ya. Nah, tahu saudara, Stefanus di rajam batu dia mati di depan Paulus. Dia mencurahkan darah dan nyawa terakhir di situ. Dan saya yakin Paulus itu adalah karena bertobat karena darah dari Stefanus. Di Tapanuli ada orang yang pernah mati di sini. Munsen dan Leng, dia mati di Tapanuli. Darahnya itu masih berbicara mencari saudara. Adakah di antara saudara yang mau untuk memberitakan, untuk melanjutkan misi yang Tuhan berikan kepada mereka? Ya. Jangan angkat petenteng-petenteng dengan penginjilan. Bulan yang lalu saya marahi jemaat, jangan datang ke gereja untuk panas-panas kursi saja. Saya takutnya datang ke gereja untuk beli. Oh ini Pak, ini kurang cat ini Pak. Oh ini Pak, lampunya kurang, kipasnya ini kurang. Nah, semuanya melihat kekurangan nantinya. Padahal datang ke gereja, lakukan firman, beritakan Injil, kan begitu. Jadi kalau ada jemaat yang duduk-duduk saja tidak beritakan Injil, ini perlu hati-hati. Biasanya tukang kritik aja. Saya berdua tidak ada tukang kritik di sini. Pulang dari tempat ini besok pikirkan, saya gedor-gedor pintu orang. Beritakan Injil. Amin. Amin. Iya. Bawa istri naik kereta. Nah, doakan dari belakang. Saya dari depan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bertobat. Pasti akan terjadi. Sudah tahu siapa yang mau diinjili besok? Sudah dapat gambaran? Harusnya sudah dapat gambaran. Kan gampang tadi ya. Cuma ini aja. Ini. Nah gitu kan. Nanti harusnya kita sudah tahu sekarang. Nah, baik. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Saudara, ini yang perlu kita tahu. Kita memberitakan Injil karena kita berhutang. Kita berhutang. Coba kita lihat Filemon pasal 1 ayat 9. Filemon pasal 1 ayat 9. Nah, kita akan selesaikan ini. Saya rindu supaya kita berdoa. Berdoa toh, minta hikmat dan urapan Tuhan. Nah, gitu. Minta urapan Tuhan supaya nanti ketika saudara penginjilan, pengurapan itu yang ada dalam diri saudara, menuntun saudara. Ya, roh Tuhan itu yang menuntun saudara. Filemon pasal 1 ayat 9. Oke, 1, 2 ya. Dan inilah doaku, semoga kasih makin melimpah dalam pengetahuan. Yang 10. Filipi ya, sorry ya. Filemon. Oh, ya. Singkatan kita pakai. Ya, kalau tidak ada yuk, lihat kitabnya.
Kita baca ya, Filemon pasal 1 ayat 9. 1-2 ya. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku minta daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang menjalankan karena Kristus Yesus. Terus Mengajukan perkara kepada-Padamu mengenai anak-anak yang terdapat sebagai akta dalam sejarah yang dimiliki oleh Kristus. terus Dahulu memang dia daripada pendapatmu, tetapi sekarang sangat berguna bagiku maupun bagiku. Dia Yang Yesus kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. sebenarnya Engkau melayani dia di sini sebagai pemimpinmu melayani aku selama aku menjalankan Injil. terus Tetapi kata persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau sampai lakukan. 18 1-2 ya. 18 dan 19 1-2 ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. ya. Kenapa kita perlu menginjili? Karena kita ini berhutang, hutang nyawa. Saya yakin ini tulisan Paulus kepada Filemon, tapi ini disahkan sebagai firman Allah. Nah, Yesus itu sudah mati bagi kita, dia menebus kita, ya kita berhutang nyawa. Artinya gini, kita diselamatkan, kita harus bawa nyawa atau jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi itu saudara. Nah, perlu memberitakan Injil. Nah, yang kedua, karena itu perintah. Saya memberitakan Injil karena perintah. Alkitab bilang pergilah. Ya, pergilah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau perintah sekali kita tidak melakukannya, kita akan dapat ganjarannya. Ganjaran yang seperti apa kita akan dapatkan? Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18. Kita buka bersama-sama. Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18. Sampai 20 ini ya. 1-2 ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari dirinya yang jahat, supaya dia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya. 19. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, Dan dia tidak berbalik dari kejahataannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. terus 20. Jika Seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku memberatkan ratusan hukuman di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau telah memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawa daripadamu. ketika kita ada di satu daerah dan ada orang berdosa dan kita tidak ingatkan dia, kita nggak injili dia, kita nggak sampaikan kabar baik dan dia mati dalam dosanya, Alkitab bilang apa? Alkitab bilang nyawa. Ya, Tuhan akan tuntut nyawa orang itu pada kita. Jangan main-main. Karena itu sebabnya Yesus bilang pergi, ayo pergi. Itulah sebabnya Paulus menanggapi ayat yang dia baca dalam perjanjian lama. Dia bilang begini, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Sama dengan ayat ini. Kalau orang mati dalam dosanya, kita diam-diam saja, kita nggak beritakan Injil, Tuhan akan tuntut nyawa. Ya. Saudara, seorang penginjil yang diutus dari Inggris pergi ke Afrika. Dia memberitakan Injil di sana, dia bawa istri dan anak-anaknya. Ternyata sampai di sana, saudara, mereka mulai memberitakan Injil
dan mereka kena malaria, penyakit malaria, dan singkat ceritanya sang penginjil ini penginjilan dan istrinya sakit, anaknya sakit. Saudara, lama dia penginjilan di situ tidak ada satu orang pun yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada satu orang. Hanya satu anak kecil yang dia bawa kopernya. Tukang bawa kopernya, saudara. Terus akhirnya pulang ke rumah, beberapa lama kemudian dia lihat istrinya mati dan dia lihat anaknya mati, tinggal satu anak perempuan. Dia kecewa dengan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan Tuhan. Dia bilang, begininya rupanya ikut Tuhan, aku nggak sanggup begini. Dia tinggalkan Afrika, dia pulang ke Inggris. Saudara, tahu apa yang terjadi setelah dia pulang ke Inggris? Ternyata dia betul-betul jauh, dia mabuk-mabukan. Dia mabuk-mabuk dan anaknya pun pulang ke Inggris, di sekolah di Inggris. Satu ketika, saudara, ada seorang penginjil yang datang dari Afrika berkhotbah di Inggris. Waktu dia berkhotbah di Inggris, saudara, dia bersaksi tentang dirinya. Ternyata di situ ada anak daripada penginjil tadi. Melihat dan mendengar kesaksiannya, dia bilang begini, aku adalah seorang anak yang dulu pernah diinjili oleh seorang misionaris dari Inggris. Dia menginjili saya, dia memberitakan firman kepada saya. Waktu selesai khotbahnya, anak daripada penginjil ini jumpai penginjil dari Afrika ini. Kan mereka kenalan. Terus ini, iya itu bapak saya. Saudara, saking rindunya sang penginjil ini, di mana bapakmu sekarang? Dia ajak sang penginjil ini kepada bapaknya. Saudara tahu, begitu jumpa dia bilang, Pak, masih ingatkah dulu waktu bapak menginjili di Afrika? Bapaknya udah mabuk, dia udah mulai cuek, nggak ada lagi, saudara. Udah putus asa, istri mati, anak mati. Katanya penginjilan disertai Tuhan, kira-kira mungkin begitu ya. Saudara tahu. Nah, begitu dia dijumpai, ingat nggak? Saya nggak ingat begitu. Tahu saudara, perempuan itu bilang begini, Pak, ingat nggak pernah seorang anak kecil yang tukang gendong, tukang bawa tas bapak gitu. Dia mulai ingat juga. Ingat. Tahu Pak, dia sekarang menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia seorang pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan. Singkat ceritanya mereka bertemu. Sudah, sang penginjil yang dari Afrika dengan penginjil dari Inggris ini bertemu. Dia terharu melihat seorang penginjil yang meninggalkan panggilan Tuhan. Tapi tahukah inti daripada yang saya sampaikan ini? Saudara, tidak ada Injil yang sia-sia. Lalu, tidak ada Injil yang sia-sia. Mungkin saudara pikir begini, bagaimana mungkin? Tapi ingat, firman Allah itu adalah hidup. Amin. Dia bisa mengubah orang. Dia bisa mengubah saudara. Alkitab bilang ini, firman itu seperti air. Saudara tuang air di tanah yang kering, tuang satu teko, bisa langsung hilang. Tapi apa yang terjadi? Air itu ternyata mengalir terus sampai ke bawah. Dia nggak berhenti di situ. Turun. Itu firman ketika disampaikan Injil kepada orang lain, mungkin kelihatannya belum berhasil. Tapi Injil itu seperti air. Saudara pulang tinggalkan dia. Injil itu akan bekerja dalam orang itu. Injil itu akan menyelamatkan orang itu. Jangan jamah orang itu. Jangan buat orang itu tidak bisa berdoa, tidak bisa tenang kalau tidak berdoa. Jangan buat orang itu datang kepada Tuhan. Itu Injil. Injil yang penuh dengan kuasa. Ayo memberitakan Injil. Jadi kita memberitakan Injil Bapak. Ya, saya berdoa supaya di tempat ini bangkit penginjil-penginjil. Bangkit nomensin yang baru di Tapanuli. Ini Tapanuli ini ya, Barus adalah pintu gerbang Injil. Saudara, jangan sampai mati pemberitaan Injil di sini. Ya, biar mulai dari daerah ini. Saya percaya kalau semua anak-anak di sini, ibu-ibu di sini memberitakan Injil, satu jiwa. Ini sekarang kita ada 1.000 orang. Saudara, pasti. Saya sering bernubuat di gereja saya. Saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 1.000. Nah gitu. Padahal cuma 40 orang cuma. Ya ketawa-ketawa. Saya bilang itu nubuatan saya. Nah, gitu. Jadi dengar, gereja akan penuh ketika saudara mau memberitakan Injil. Siap memberitakan Injil? Mari bangkit berdiri. Saudara, bukan karena kekuatan kita memberitakan Injil.
Injil yang berkuasa adalah Injil yang dibawa oleh seorang yang penuh hikmat dan roh Tuhan. Hari ini mintalah itu. Minta hikmat untuk berkata-kata dan minta roh Tuhan yang mengurapi semua. Orang batakan syukur. Ya rabatakan syukur. Syukur rabatakan. Aku berdoa ya Tuhan, jamah hati setiap kami dan kami. Ya nama kasandara batakan nama sandara bala. Aku berdoa turunlah perkenanan Tuhan, panggil kami untuk memberitakan Injil, panggil kami. Letakkan di hati kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Letakkan di hati kami hati yang rindu mencari jiwa-jiwa, hati yang menangis bagi mereka. Katakan nama sandara, ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Pakai kami untuk mengayunkan sabit kami. Ya rabatakan nama sandara ya rabatakan ya rabatakan. Aku berdoa biar dari tempat ini muncul penginjil yang dipakai. Aku berdoa dari tempat ini akan muncul penginjil yang diurapi dengan roh keberanian yang daripada Tuhan. Ya biarlah hari ini kami berdoa, tangan ini adalah tangan yang diurapi. Amin. Tangan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata ketika kami meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Amin. Ketika kami meletakkan tangan atas orang-orang yang terikat mereka dilepas. Yang lumpuh berjalan, yang yang bisu berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus teguhkan Injil yang memberi kabar baik dalam nama Yesus. Ada pengorbanan yang terbaik di Bukit Kalvari. Kau berikan seluruh hidupmu, gantikanku. Kau mati menebus hidupku, ampuni
pelanggaran. Bebaskan dan lepaskanku dari belenggu dosa. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah membasuh seluruh hidupku. Ada pengorbanan yang terbaik di Bukit Kalvari. Kau berikan seluruh hidupmu, gantikanku. Kau mati menebus hidupku, ampuni pelanggaran. Bebaskan dan lepaskanku dari belenggu dosa. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah membasuh seluruh hidupku. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah membasuh seluruh hidupku. Terima kasih atas karya penebusanmu bagi hidupku. Engkau mati, gantikanku. Berikanku hidup yang baru. Syukur buat karya. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah membasuh seluruh hidupku. Di salibmu ku temukan semua dosaku disucikan. Darahmu telah tercurah membasuh seluruh hidupku. Darahmu telah tercurah
membasuh seluruh hidupku. Darahmu telah tercurah membasuh